Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sore ka para siswa anu aya di bumi anu nuju daring, khususna dina pelajaran bahasa Sunda. Ya, mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan sareng kasalametan. Ayeuna dina bahasa Sunda tos lebet karena bab 3. Nyata bab laporan kegiatan. Naon anu dimaksud laporan kegiatan teh? Laporan kegiatan nyata tina pengertianna atau wanganana mah laporan teh ringkesan ngeunaan hiji kegiatan, kaayaan atawa naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Maksudna naon? Jadi laporan itu adalah suatu ringkasan tentang suatu kegiatan, keadaan atau hal apapun yang sudah pernah kalian alami atau kalian laksanakan. Oke, laporan kegiatan ditilik tina cara nepikeunana. Kalau dilihat dari cara menyampaikannya ada 2. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan. Lamun ditilik tina eusina laporannya ieu mah. Laporan teh aya laporan kegiatan, laporan keuangan jeung laporan jurnalistik. Namun laporan kegiatan eusina teh biasana ngeunaan hal nu geus dilaksanakeun dina hiji kegiatan. Ya, isinya tentang hal yang sudah kalian laksanakan dalam suatu kegiatan. Umpamanya kegiatan piknik atau kegiatan lomba yang ada di sekolah. Kalau kegiatan keuangan biasana eusina ngeunaan keluar asupna duit. Keuangan mah kan tidak jauh tina duitnya di hiji lembaga. Biasana laporanna laporan akuntansi dan sebagainya nya. Nu katilu nyaeta laporan jurnalistik. Lamun laporan jurnalistik ieu eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya mangpaatna keur batur. Lamun laporan jurnalistik ieu biasana dilakukeun ku wartawan. Wartawan itu melakukan perjalanan ke suatu tempat yang ada manfaatnya untuk orang lain. Oke, ada sedikit perbedaan dari laporan kegiatan dengan laporan jurnalistik. Jadi laporan kegiatan ini rada mirip dengan laporan jurnalistik. Yang pertama, laporan kudu aya mangpaatna lantaran laporan jurnalistik bakal dimuat di media. Sebenarnya laporan kegiatan juga bermanfaat ya. Bermanfaatnya adalah laporan kegiatan biasanya untuk hal yang sifatnya pribadi, contoh untuk tugas, untuk laporan organisasi ya dan lain-lain. Sedangkan laporan jurnalistik itu biasanya harus bermanfaat karena dia akan diliput ya, akan disajikan di media. Jadi untuk konsumsi halayak ya. Tidak seperti laporan kegiatan yang cuma konsumsi umum pribadi dan organisasi. Yang kedua adalah judulna kudu pikatajieun. Naon judulna kudu pikatajieun teh? Kudu menarik. Jadi lamun misalnya cek batur ayeuna mah aya rada-rada clickbait gitu nya, lamun misalkan bikin laporan atau berita atau YouTube misalnya ya. Tapi clickbaitnya juga harus sesuai dengan isi dari laporan tersebut, jangan sampai kemana-mana. Terus bahasana kudu basajan, maksudnya apa? Bahasanya harus yang umum, jangan bahasa yang susah dimengerti, bahasa yang terlalu nyastra atau bahasa yang campur kode. Maksudnya campur kode adalah bahasa yang bahasa Indonesia, Inggris, Perancis ya campur-campur dalam satu laporan. Itu kan akan menyulitkan orang lain untuk membaca. Terus kalimah ulah ngayaya ya, maksudnya adalah kalimatnya harus terpusat pada itu aja ya, jangan kemana-mana gitu konteksnya. Terus harus memakai kalimat yang aktif. Oke, selanjutnya ulah nyigeung sara
atau ngahina batur. Tah ieu mah jelas ya. Jadi laporan kalian harus isinya teh jangan sampai menghina orang lain atau menyinggung hal yang sifatnya sara, karena itu tidak boleh. Yang keempat ada menggunakan bahasa Sunda nu beunah. Tah kalau bahasa Sunda nu beunah ya gunakan bahasa Sunda yang baik dan benar ya, jangan sampai ada kata-kata kasar masuk ke dalam laporan kalian. Gunakan bahasa yang loma biasanya kalau dalam laporan tuh bahasa yang biasa. Oke, selanjutnya isina singget tur jelas. Jadi isinya jangan sampai seperti tadi ya ngayayai. Jadi harus singkat dan jelas supaya orang lain juga melihatnya enak. Jadi tidak kepanjangan, tidak keluar konteks, tapi berpusat pada konteks yang akan dilaporkan tersebut. Terus nulis kenana kudu sistematis. Jadi menuliskannya pun ada sistematikanya ya, yang nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Terus laporannya kudu pikatajieun atau pikaresepeun nu maca. Jadi laporannya jangan cuma judulnya aja yang clickbait, tapi laporannya pun harus menarik ya. Jangan sampai baru lihat judul sudah bagus gitu ya, sudah menarik, tapi isinya tidak, alias biasa-biasa saja. Harusnya judul menarik, laporan isinya pun harus menarik. Dan yang terakhir, isi laporan bisa dilengkapan ku foto atau video pikeun bukti. Ya maksudnya harus ya, ini teh laporan kalian baik itu laporan jurnalistik ataupun laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti. Bukti itu biasanya kan berupa foto atau video supaya laporan yang akan dikumpulkan baik itu laporan kegiatan atau yang akan dipublikasikan yaitu laporan jurnalistik itu tidak sifatnya tidak hoax, alias sifatnya adalah asli ya. Ini adalah laporan yang benar karena ada buktinya. Selanjutnya ada sistematika laporan kegiatan. Oke, laporan teh kudu dijieun kalayan sistematis, logis, jeung ngagunakeun bahasa Sunda anu bener tur merenah. Eusina kudu bisa mere gambaran anu jentre. Tah laporan itu dibikin harus secara sistematis, logis, dan menggunakan bahasa Sunda yang baik dan benar. Terus isinya pun harus bisa memberikan gambaran yang jelas. Maksudnya adalah isinya harus deskriptif. Terus biasanya laporan kudu ngandung unsur 5W plus 1H. Ya atau biasanya disebut 5W 1H. Ini ada what, di bahasa Sunda mah naon ya, apa, where, di mana, when, kapan, iraha, who, saha, why, kunaon, dan how, kumaha atau bagaimana. Oke, sistematika ini untuk contoh penulisannya ada dua, ada sistematika A dan sistematika B. Kita lihat yang sistematika A. Yang pertama itu ada jejer kegiatan atau tema ya. Jadi temanya tentang apa? Misalnya laporan kegiatan kalian tentang lomba yang ada di sekolah misalnya. Terus tempat dan waktu kegiatan, tempatnya di mana di sekolah, waktuna iraha misalnya kaping sabaraha tanggal sabaraha. Terus pamilon jeung calagara. Naon pamilon jeung calagara? Pamilon teh peserta dan calagara itu adalah panitianya. Terus kasang tukang atau latar belakang dari kegiatan tersebut teh apa. Terus ada pedaran kegiatan atau penjelasan kegiatannya apa aja, dan terakhir penutup. Itu untuk sistematika yang A ya. Dan yang kedua ada sistematika B. Ini dibagi menjadi ke dalam tiga bagian. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada isi laporan, dan yang ketiga ada penutup. Di bagian pembuka ini ada kasang tukang ya, yang tadi itu Bapak jelaskan, yaitu latar belakang yang melatar belakangi kegiatan tersebut bisa ada. Terus ada dasar hukumnya apabila dasar hukum dari kegiatan tersebut ada. Terus maksud dan tujuan dari kegiatan yang kalian laporkan itu apa, dan wengkuan kegiatan ya, maksudnya adalah kegiatan apa saja yang dilakukan dalam laporan tersebut. Terus yang bagian kedua ada isi laporan. Isi laporan itu isinya yang pertama ada jejer kegiatan ya, ada temanya, terus ada waktu dan tempat kegiatan, ada pamilon dan calagara ya, yang tadi
peserta dan panitia. Dan yang terakhir ada hasil kegiatannya. Dan yang bagian terakhir ini ada penutup atau penutup ya. Biasanya penutup ini isinya adalah kacindekan jeung saran. Kacindekan itu apa? Kacindekan adalah kesimpulan dari laporan kalian. Dan ada saran. Oke, mungkin segitu saja untuk materi laporan kegiatan minggu ayeuna ya. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo sadayana. Mangga nu tacan presensi atau absen silahkan diisi di link yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Sekali lagi Bapak minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dalam menjelaskan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.